1956 di kota Freiberg yang kini terletak di Cekoslowakia, tetapi tadinya termasuk wilayah kerajaan Austria, yang merupakan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan, yaitu yakni sadar, prasadar, dan tasadar. Tatkala ia berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina dan disitulah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Dasar teori psikoanalisa Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tasadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa manusia memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tasadar. Peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati dalam setiap event mental, berpikir, dan berfantasi. Sampai pada tahun 1920-an, baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego, di mana struktur yang baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi dan menyempurnakan gambaran mental. Yang pertama, sadar. Tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. Kedua, prasadar. Bisa disebut ingatan siap, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tasadar. Materi tasadar yang sudah berada di daerah prasadar ini muncul kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran ini bisa berisi insting, impuls, dan driver yang dibawa dari lahir, serta pengalaman traumatik atau biasanya terjadi pada masa kanak-kanak yang diketikkan oleh kesadaran dipindahkan ke daerah tasadar. Adapun pengertian dari masing-masing 3 model struktur, yaitu yang pertama, id merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri atau insting yang merupakan gudang struktur psikis individu. Id tidak sadar secara total dan id tidak memiliki kontak dengan realita. Ketika seseorang menghadapi tuntutan atau hambatan realitas, suatu struktur kepribadian baru muncul, yaitu ego. Kedua, ego. Ego berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut badan pelaksana karena ego membuat keputusan rasional. Id dan ego tidak memiliki moralitas. Id dan ego tidak memperhitungkan suatu perbuatan benar atau salah. Ketentuan benar dan salah diputuskan superego. Yang ketiga, superego. Superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan
apakah sesuatu benar atau salah. Superego mirip dengan apa yang selalu disebut dengan kata hati. Teori kepribadian yang kedua adalah Carl Gustav Jung. Biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kitzbühel, sebuah kota di Danau Konstanz, Swiss. Carl Gustav Jung meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich. Semasa remaja, Jung adalah seorang yang penyendiri, tertutup, dan sedikit tidak peduli dengan masalah sekolah. Apalagi dia tidak punya semangat bersaing. Dia kemudian dimasukkan ke sekolah asrama di Basel, Swiss. Di sini dia merasa tertekan karena dicemburui oleh teman-temannya. Lalu dia mulai sering bolos sekolah dan pulang ke rumah dengan alasan sakit. Walaupun awalnya bidang yang ia pilih adalah arkeologi, namun dia masuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas of Basel karena bekerja bersama neurolog terkenal Krafft Ebing. Dia kemudian menetapkan psikiatri sebagai karir pilihannya. Setelah lulus, ia bekerja di Westfield Mental Hospital di Zurich di bawah bimbingan Eugen Bleuler, seorang pakar dan penemu skizofrenia. Tahun 1903, dia menikahi Emma Rosenberg. Dia juga mengajar di University of Zurich, membuka praktik psikiatri. Yang berikut struktur kepribadian Jung. Ada 3, yaitu kesadaran, ketidaksadaran personal, ketidaksadaran kolektif. Yang pertama, kesadaran. Ego adalah pusat dari kesadaran yang menyangkut pemahaman, berpikir, merasa, dan mengingat. Ego adalah kesadaran kita akan diri kita sendiri, dan ego juga yang bertanggung jawab atas aktivitas normal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ego bertindak dengan cara yang terseleksi dan berlaku dalam kesadaran atas rangsangan kita diperhatikan. Menurut Jung, ego memiliki 2 jenis persepsi mental, yaitu introvert dan ekstrovert, yang saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu. Di mana ekstrovert adalah sikap yang berorientasi kepada pikiran dan perasaan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kapasitas yang sama untuk kedua sikap tersebut, tapi hanya yang dominan yang muncul dalam kepribadian dan kesadaran seseorang. Yang kedua, ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal terdiri dari semua pengalaman yang dilupakan, yang kehilangan intensitasnya karena beberapa alasan, terutama karena tidak menyenangkan. Ketidaksadaran personal juga berisi kompleks atau inti pola emosi, persepsi, dan hasrat. Kompleks merupakan kumpulan dari pengalaman yang disimpan dalam ketidaksadaran personal dan dapat keego tanpa diketahui, sehingga membentuk perilaku tertentu secara refleks. Ketiga, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan pusat ingatan latin manusia dan leluhurnya yang terdiri dari insting dan arketip yang diturunkan serta seringkali mengontrol perilaku kita. Ketidaksadaran kolektif aktif mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan seseorang.
Ketidaksadaran kolektif aktif mempengaruhi Ketidaksadaran kolektif bertanggung jawab terhadap kepercayaan agama, mitos, serta legenda. Arketip yaitu bayangan-bayangan leluhur atau arkaik yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Arketip diekspresikan dalam mimpi dan fantasi. Ketaman arketip ini mencakup persona, shadow, enigma dan animus, great mother, dan self. Yang pertama, persona. Sisi kepribadian yang ditunjukkan orang kepada dunia, topeng yang berfungsi ketika seseorang berhubungan dengan orang lain. Persona juga bisa menjadi negatif, seperti seseorang yang dapat belajar menyembuhkan diri atau kepribadian yang sebenarnya di balik topeng-topeng ini. Yang kedua, shadow. Jung mengartikan shadow sebagai dark side atau sisi gelap dari diri manusia. Shadow mewakili kejahatan, ketidaksesuaian, ketidaksadaran dari manusia. Shadow mengandung dua aspek primer, yaitu yang pertama ketidaksadaran personal, yang kedua ketidaksadaran kolektif. Yang ketiga, enigma dan animus. Konsep ini didasarkan atas kenyataan bahwa terdapat variasi hormon antara wanita dan pria. Arketip feminim dalam pria disebut anime, dan arketip maskulin dalam wanita disebut animus. Jung mengatakan enigma dapat berfungsi positif pada pria, misalnya mengingatkan perasaan yang terlalu superior. Fungsi itu bekerja negatif dalam tindakan pria yang kewanita-nitaan. Animus dalam wanita memiliki manifestasi positif ketika menciptakan argumentasi logis dan rasional. Sikap negatif animus dapat dilihat ketika wanita berperilaku seperti pria tuli. Yang keempat, great mother. Great mother menampilkan dua dorongan yang berlawanan. Pada satu sisi dorongan dan kesuburan pengasuhan, serta di sisi lain kekatan untuk menghancurkan. Dimensi kesuburan dan pengasuhan dari sebuah arketip ini disimbolkan dengan pepohonan, surga, rumah, dan berbagai objek kosong. Yang kelima, self atau diri. Self dikonsepkan sebagai energi yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan atau yang disebut Jung sebagai jalan individuasi. Individuasi merupakan proses di mana seseorang menjadi diri sendiri yang unik. Self juga dikonsepkan sebagai kekuatan pemersatu yang memiliki fungsi transenden yang mengadakan keseimbangan pada berbagai sistem kepribadian. Yang keenam, dinamika kepribadian. Kausalitas dan teologi. Kausalitas meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini memiliki asal-usul di mana pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, teleologi meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini dimotivasikan oleh tujuan dan aspirasi ke depan yang mengarahkan tujuan seseorang. Yang kedua, progresi dan regresi. Adaptasi pada dunia luar melibatkan aliran maju energi psikis yang disebut progresi,
Sedangkan adaptasi dengan dunia batin mengandalkan arus mundur energi psikis yang disebut regresi. Progresi mencakup seseorang yang bereaksi secara konsisten berdasarkan seperangkat kondisi lingkungan, sedangkan regresi adalah langkah mundur yang dibutuhkan demi tercapainya suatu tujuan sampai berhasil. Yang berikut kritik teori Jung. Jung menganggap dirinya sebagai seorang ilmuwan dan merasa yakin bahwa kajian ilmiah mengenai agama, mitologi, dongeng, dan khayalan, filosofi tidak membuatnya menjadi sesuatu yang mistis dibandingkan dengan kajian Freud mengenai seks yang membuat Freud menjadi seseorang dengan kelainan seksual. Teori yang bersifat kompleks dengan ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan kecenderungan Jung untuk mencari-cari data dari berbagai macam disiplin ilmu dan kesediaannya untuk menjelajahi sendiri ketidaksadarannya. Yang berikut teori kepribadian Alfred Adler. Biografi Alfred Adler. Adler lahir di Wina, Austria pada tanggal 7 Februari 1870. Ayahnya bernama Leopold, seorang pedagang gandum yang sukses. Adler kuliah di Universitas Wina pada tahun 1895 di bidang oftalmologi. Kemudian dia pindah ke bidang psikiatri dan menjadi profesor psikologi kedokteran di Long Island College of Medicine di New York pada tahun 1932. Kemudian Adler menikah dengan perempuan kaya dari Rusia yang bernama Raisa Epstein. Dan dari pernikahannya itu mereka dikarunia 4 orang anak. Salah satu anak Adler meneruskan kerja ayahnya di bidang psikologi individu. Adler wafat pada tanggal 28 Mei 1937 karena serangan jantung. Yang berikut tujuan fiksi dan gaya hidup. Adler adalah pengikut Weihinger secara antusias dan menjadikannya salah satu bagian penting teorinya. Akan tetapi, Adler mengaplikasikan ide tentang fiksi bagi kehidupan individual kita. Setelah dipasangkan dengan perasaan-perasaan inferioritas, pandangan dunia adalah dunia anak akan menentukan tujuan finalnya, disebut Adler finalisme fiksi, dan juga menentukan gaya hidup mereka. Yang berikut minat sosial. Minat sosial menurut Adler adalah sebuah kebutuhan bahwa manusia untuk hidup dalam kondisi yang harmonis dan penuh persahabatan dengan orang lain, dan yang mentranspirasikan menuju pengembangan suatu masyarakat yang sempurna. Penyampaian suatu masyarakat yang sempurna adalah pengganti kesempurnaan individu sebagai motif utama di dalam teori Adler. Sebuah minat sosial yang berkembang dengan baik berkaitan hampir dengan semua aspek hidup semua individu. Yang berikut gaya hidup yang keliru. Adler menyelompokkan 4 tipe kepribadian berdasarkan minat sosial, diantaranya yang pertama, tipe dominan pengatur, yang kedua, tipe bergantung peminat, yang ketiga, tipe menghindar, yang keempat, tipe yang bermanfaat secara sosial. Yang berikut diri yang kreatif. Lewat konsepnya tentang diri yang kreatif ini, Adler menyatakan bahwa manusia bukan resipien pasif pengaruh lingkungan atau genetiknya. Sebaliknya,
Setiap orang bebas untuk bertindak menyikapi pengaruh-pengaruh ini dan memadukan sejauh yang diinginkan. Jadi tidak ada dua orang yang sama persis, bahkan meski racikan kepribadian mereka sama persis. Yang berikut strategi pengaman diri. Semua individu neurotik umumnya berpusat ke diri sendiri, didorong oleh kekhawatiran terhadap pemaknaan mereka sendiri akan rasa aman dan superioritas. Adler yakin mereka akan menggunakan suatu cara untuk bisa melindungi sekecil apapun perhargaan diri dan ilusi superioritas mereka yang dihasilkan gaya hidup keliru mereka itu disebut strategi pengaman. Pandangan Adler tentang bawah sadar. Pengalaman yang sesuai dengan kepribadian dapat dipertimbangkan secara sadar, sedangkan pengalaman yang tidak sesuai tidak dapat dimengerti. Kalau begitu, bagi Adler, persesuaian dengan kepribadian menentukan perbedaan antara pengalaman sadar atau tidak. Jika kepribadian seseorang berubah seperti yang diharapkan, bakal terjadi di dalam terapi. Banyak pengalaman yang sebelumnya tidak terpahami jika bisa dimengerti. Yang berikut tujuan psikoterapi. Pribadi sehat memiliki minat sosial yang berkembang. Baik, pribadi yang tidak sehat tidak memilikinya. Pasien lewat bantuan terapis mencari gaya hidup baru yang mengandung minat sosial dan karenanya menjadikan dirinya lebih fungsional. Yang berikut urutan kelahiran. Menurut Alfred Adler, anak sulung menjadi fokus perhatian dan sayang orang tua sampai kemudian anak kedua lahir, membuatnya seolah dilengsarkan dari takhta. Rasa kehilangan pada anak sulung seringkali menciptakan kepahitan hati yang memunculkan banyak persoalan di fase hidupnya yang kemudian. Adler menilai urutan kelahiran ini yang paling bermasalah atau yang paling buruk dibandingkan yang lainnya. Yang berikut anak kedua. Menjadi ekstrim ambisinya karena ia terus bertantang untuk berusaha menyamai bahkan melampaui kakaknya. Adler menilai anak di urutan kelahiran ini yang paling baik. Yang berikut anak bungsu. Berada di posisi kedua terburuk setelah anak sulung. Anak ini seringkali manja dan karenanya kehilangan nyali untuk bisa meraih sukses lewat upayanya sendiri. Yang berikut anak tunggal. Seperti anak sulung, namun ia tidak pernah dilengsarkan dari kasih sayang dan perhatian orang tuanya oleh hadirnya saudara. Anak tunggal juga berpotensi mengembangkan minat sosial yang minim, seringkali menampilkan sikap parasitif, berharap orang lain terus menawarkan pemanjaan dan perlindungan untuknya. Yang berikut analisis mimpi. Bagi Adler, mimpi selalu merupakan ekspresi atas gaya hidup seseorang dan selalu konsisten dengannya. Namun demikian, kemunculan mimpi menurut Adler hampir selalu memperhatikan kalau mimpi tengah menjalani gaya hidup yang keliru. Mimpi adalah kebaikan akal sehat. Yang berikut teori kepribadian Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal pada tanggal 12 Mei 1994.
seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erik Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Yang berikut struktur kepribadian. Erikson dalam membentuk teorinya secara baik sangat berkaitan erat dengan kehidupan pribadinya. Dalam hal ini mengenai pertumbuhan egonya, pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam setiap tahap yang telah disusun sangat berpengaruh terhadap epigenetik, prinsip yang sudah dewasa dan matang. Dengan kata lain, Erikson mengemukakan persepsinya pada saat itu bahwa pertumbuhan berjalan berdasarkan prinsip epigenetik. Berikut ciri khas psikologi ego dari Erikson. Erikson menekankan bahwa kesadaran individu untuk menyelesaikan diri dengan pengaruh sosial. Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Erikson mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls yang tak sadar, namun motif itu bisa membebaskan diri dari seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah, persepsi, identitas ego, dan dasar kepercayaan bebas dari membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang selama menyesuaikan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Yang berikut 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama, trust atau kepercayaan versus kecurigaan. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu kepercayaan dan merasa terancam terus-menerus. Yang kedua, otonomi fans, perasaan malu dan ragu-ragu. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif fans kesalahan. Tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini adalah untuk belajar, punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Yang keempat, kerajinan fans inferioritas. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Yang kelima, identitas fans kekecewaan identitas. Pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini. Yang keenam, keintiman fans isolasi. Jenjang ini menurut Erikson adalah ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendiri. Yang ketujuh, generativitas fans stagnasi. Salah satu yang untuk dicapai adalah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Yang kedelapan, integritas fans keputusasaan.
Tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan.